anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada berapa? 4, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia. Kemudian setelah membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Kemudian dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Terus kalian, apa ada yang tahu apa itu bergerak? Coba Akbar, apa itu bergerak Akbar? Berpindah tempat. Iya betul. Jadi anak-anakku sekalian, bergerak itu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup itu akan bergerak ketika mendapatkan rangsangan. Misalnya ketika disentuh, ya, dia akan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo kalian mengamati gambar yang ada di layar. Yang pertama, anak-anak, gambar apa? Iya, jadi kalian itu sudah tahu apa? Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut. Yang pertama, di sini ada gambar apa tadi namanya? Buaya. Buaya itu beranak, ada gambar elang, burung elang. Nah, burung elang itu dia menggunakan sayapnya untuk terbang. Kemudian ada juga kakinya. Kalau kaki digunakan untuk apa? Nah, anakku sekalian, selanjutnya gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem. Apakah kalian tahu apa kegunaan atau fungsi dari organ gerak? Iya, bagus. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak apa? Siapa yang tahu? Coba Maulana. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Betul, seperti itu. Dia termasuk alat gerak aktif. Nah, sedangkan alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Sampai di sini, apa ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Coba Alia. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Apa ada di antara kalian yang bisa menjawab? Ayo coba ilustrasi. Kenapa? Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan, iring juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Selanjutnya anak-anak, cara menentukan ide pokok itu ada 2. Yang pertama, bacalah teks dengan selanjutnya anak-anak, kita akan membaca teks yang berjudul organ gerak. Kalian akan membaca teks tersebut satu persatu ke depan. Untuk paragraf pertama, ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum dan Utama dulu. Selanjutnya paragraf kelima atau yang terakhir, Maulana. otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu kenyawaan Utama. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Nah, sebagai contoh anak-anak, untuk paragraf 1, ide pokoknya yaitu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya yaitu secara
Tidak selamanya ada di awal paragraf. Bisa saja di tengah atau bahkan di akhir paragraf. Selanjutnya anak-anak, kita akan berdiskusi. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang kita bentuk sebelumnya. Dan masing-masing mendiskusikan 3 hal berikut. Ibu guru akan membagikan. Setelah kalian diskusikan hal berikut, kalian akan membuat atau menulis kesimpulan yang dapat kalian ambil dari ya. Jadi setelah kalian mendiskusikan hal tersebut, satu orang, satu kelompok naik mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan dikerjakan. Itu cara berdiskusi ya. Kelompok itu disatukan. Sudah semua? Sudah. Oke, lanjut ya. Langsung saja kelompok 1. Pengertian ide kelompok bacaan adalah batasan yang menjadi dasar atau pokoknya Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. membaca kalimat dalam paragraf 1 dari 1 Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kalian akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi ini yaitu gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsinya menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia. Ada 2 macam alat gerak, yaitu yang pertama Alat gerak dan pasif. Kemudian alat gerak aktif itu berupa apa? Otot. Kemudian alat gerak pasif berupa Tulang. Iya, kemudian ide pokok itu merupakan inti dari suatu Paragraf. Dan kita juga sudah mempelajari tentang cara menentukan ide pokok. Di mana caranya tadi ada 2, yaitu yang pertama belajar ya, bagus sekali anak-anak ya. Kalian sudah paham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Namun